bedanya sigma epsilon dengan volt. Saya Sigma nggak apa? tahu perbedaannya. Sigma epsilon Sigma dengan volt. oh sigma epsilon dengan sigma volt. Kalau yang Dengan dengan apa? volt sih kayaknya Bu ditanya. Sigma epsilon dengan sigma sigma volt punya V ya, sigma Ya, V ya. Oh, terus apa lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya? Ini Bu ada bikinkan ini ambilkan ini materinya tentang hukum Kirchhoff satu di hukum Kirchhoff satu ini kan apa hmm, hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan jumlah muatan listrik yang mengalir itu tidak berubah. Itu hmm, tentang hukum Kirchhoff satu ya. Nah, terus habis itu jumlah kuat arus listrik yang masuk ke titik percabangan itu sama saja dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan. Itu hukum Kirchhoff yang pertama. Atau sigma E masuk sama dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kayak ini toh. Ini yang masuk i hmm, satu, yang keluar i dua. Berarti i satu sama dengan i dua ditambah dengan i tiga gitu. Itu hukum Kirchhoff satu. Nah, berdasarkan gambar ini ya. Nah, ini udah dapat. Terus di hukum Kirchhoff 2 ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang, digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Nah, hukum Kirchhoff 2-nya ini itu disebut juga dengan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff voltage KVL ini. Ya, jumlah aljabar dari beda potensial tegangan pada suatu rangkaian tertutup itu sama saja dengan nol gitu. Jumlah beda potensialnya itu berarti ada sumber tegangan dan juga ada arus dikalikan dengan hambatan kan sama saja dengan potensial gitu. Kalau yang ya. sigma E itu jadi bentar ya. Jadi ini sigma E. Nah ini yang ini berarti ada sigma E, ini ditambah dengan sigma I dikalikan R. Iya, yang ini yang apa namanya V. Ini sama saja dengan sigma V. Ya, ini E kan sumber tegangan. Jadi ini boleh juga sama Hmm. dengan sigma E ditambah dengan sigma V. Ini sama dengan nol. Ini hukum Kirchhoff 2. Jadi beda potensialnya ini itu beda potensial pada hambatan-hambatan gitu. Seperti itu. Oh, Jadi ini sigma V ini sebetulnya ya. Sigma V dengan sigma E. E ini adalah sumber tegangan, sigma V-nya itu adalah tegangan jepit. Jadi misalnya ini kan ini. Ah, ini ada seperti ini kan. Jadi ini adalah E. Tetapi kalau kita pasang di sini voltmeter, nah ini berarti V. Beda potensialnya di sini. Jadi tegangan jepit, boleh dibilang ini tegangan jepitnya harus dikalikan dengan hambatannya, hukum Ohm punya ini. Jadi E itu adalah untuk sumber tegangan, kemudian V itu adalah untuk tegangan pada masing-masing hambatan. Itu, seperti itu. Ada mungkin muncul ah. yang ini ya. Ya, ada yang ditanya kejebak, ada yang Ah, terlepas jadi padanya jawab. iya 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 itu karena kan memang apa namanya jarang sekali dijelaskan ini. Yang ini. Ibu sendiri tidak jelaskan untuk yang sigma V di situ karena pikirnya kan sudah masuk di mana? Kamu ingat nggak yang SMP punya? Jadi SMP misalnya ada hambatan, kemudian di sini ada beda potensi, ada sumber tegangan. Nah, sumber tegangannya itu adalah E. Tetapi kalau kita ngukur di sini, ini ya, ini adalah V. Ini adalah tegangan jepitnya. Jadi V-nya itu adalah voltase di sini, di hambatan ini. Nah, ini V-nya, V itu sama dengan I dikalikan R. Tetapi E itu tidak sama dengan I dikalikan dengan R. Melainkan E-nya ini sama saja dengan I kita kalikan dengan R ini ditambah dengan hambatan dalam. Kenapa? Karena di dalam elemen itu sesungguhnya ada hambatan dalam. Karena di dalam elemen itu kan ada ada penghantarnya, elektrostatiknya di situ. Nah, itu dia sebetulnya punya hambatan. Cuma biasa diabaikan itu hambatan dalamnya. Gitu. Jadi kalau arusnya mengalir ini kita mengukur di sini itu kita mengukur potensial. Maka seringnya itu potensial di sini itu tidak sama dengan potensial baterainya gitu. Seperti itu. Itu karena ada hambatan dalamnya. Seperti itu. Oke, bisa Jadi, dipahami? jadi tidak bisa dibilang sigma epsilon itu sama dengan sigma volt. Nggak bisa, nggak bisa. Tidak Hmm. selamanya sama. Jadi sebetulnya memang nggak bisa sama gitu. Harusnya itu nggak bisa sama. Kenapa? Karena di sini ada hambatan dalamnya. Jadi sigma E itu tidak sama dengan sigma V. Karena V itu sama dengan I dikalikan R. E itu jadi, E ini jadi kalau misalnya ini baterai ya. Nah ini.
ini kita ukur dengan menggunakan voltmeter. Jadi ini kita pakai voltmeter di sini. Ini adalah hasilnya. GGL induksi, gaya gerak listriknya. Sebelum arus mengalir gitu. Seperti itu. Jadi kalau Hmm. di hambatannya misalnya ada ini satu, dua, tiga ini ya. Lalu di sini ada dua elemen gini ya. Di sini adalah E1, di sini adalah E2. Maka kalau kita ukur ini sebutlah ini R1, ini adalah R2, ini adalah R3, maka di sini ini berarti adalah V3. Yang di sini berarti adalah V2. Yang di sini adalah V1 gitu. Jadi V1 ditambah V2 ditambah dengan V3 itu belum tentu sama dengan E1 ditambah dengan E2. Kenapa? Karena di sini itu ada hambatan dalam. Ada R-nya, ada R kecil 1, ada R kecil 2. Jadi nanti E1 ditambah dengan E2 itu akan sama dengan apa? V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3 ini ditambah dengan VR kecil 1 ditambah dengan VR kecil 2. Gitu. Cuma biasa ini diabaikan gitu biasanya. Tapi yang sebetulnya terjadi itu begitu, begitu. Maka Apa muncul itu ini VR1, Bu? eh, beda potensial pada tegangan hambatan dalam, pada hambatan dalam, hambatan yang ada di dalam elemen Oh, jadi gitu. nggak bisa langsung tulis saja R1, Bu. Ya, VR1 artinya V sebetulnya V di S1 gitu loh. V di S1 ini. Karena di sini kan ada hambatan dalam. Hambatan dalamnya itu bentar ya. Jadi ini adalah R-nya, R1, R2, R3. Jadi ini misalnya agak panjang sih. Nah, ini di sini ada hambatan dalam gitu loh. Nah, di sini tuh ada hambatan, tapi tidak kelihatan. Tidak kelihatan oleh matanya kita. Jadi ini adalah R kecil satu, yang ini adalah R kecil 2. Kalau ini sini berarti ini adalah E2, yang di sini adalah E1. Lalu ini adalah hambatan pertama, hambatan 2, hambatan 3. Jadi hambatan yang di luar ini, yang R besar itu hambatan di luar. Kalau R kecil itu hambatan di dalam sumber tegangan gitu. Jadi kalau R-nya Hmm. diabaikan, kalau R-nya diabaikan, jadi kalau misalnya dimisalkan itu R1 sama dengan R2 ini sama dengan 0, ini berarti E1 ditambah dengan E2 ini akan sama dengan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Gitu. Tapi pada dasarnya, kenyataannya itu adalah E1 ditambah dengan E2 itu selalu lebih besar dari V1 ditambah V2 ditambah dengan V3 gitu. Seperti itu. Hmm. Kenapa bisa lebih besar ya karena ini. Makanya kalau ada apa namanya untuk membedakan antara GGL dengan tegangan jepit itu untuk rumus tegangan jepit hukum Ohm itu pakai ini, voltase V bukan E. Jadi apa namanya untuk E-nya itu yang murni, baterai belum arus mengalir gitu. Untuk mengetahui apakah GGL-nya berapa. Nah, ini sebelum dihubungkan dengan apa hambatan, ini udah diukur dulu. Ini berapa voltasenya. Ini V-nya berapa gitu. Seperti itu. Oke? Oke, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ya. Nah, itu bedanya antara sigma V dengan sigma E ya. Begitu. Yaitu untuk ini nih. Ini kan sigma E ditambah sigma IR. Cuman E-nya itu dianggap tidak punya hambatan dalam. Tetapi kalau punya hambatan dalam berarti ya nanti diperhitungkan di sini, di V-nya. Ya, sigma V-nya. Jadi I kali R ini sesungguhnya adalah V, voltage, tegangan jepit gitu. Seperti itu. Hmm. Nah, ini kayak ini di sini. Nah, ini ada satu, ada elemen dua ini ya. Ini R1, R2, R3, R4. Nah, kalau ada hambatan dalamnya, maka R kecilnya itu dimasukkan di sini. Di R besarnya ini ditambahkan dengan R kecil satu dan R kecil 2 gitu. Ini GGL-nya dalam volt. Satuannya sama ya, antara E dengan V itu sama satuannya gitu. Jumlah aljabar beda, makanya di sini kan hanya jumlah aljabar beda potensial tegangan pada suatu rangkaian arus tertutup itu sama dengan nol. Karena sesungguhnya ini adalah potensial ini pada masing-masing hambatan gitu. Termasuk nanti ada di hambatan dalamnya gitu. Seperti itu.
Oke? Hmm. Ya, jadi kalau nanti misalnya atau misalnya nih ya, misalnya waktu percobaan ini sebetulnya bisa dibuktikan dengan menggunakan percobaan. Kalau misalnya kamu punya sumber tegangan gini ya, sumber tegangan lalu ini diukur dulu nih, voltasenya, V-nya. Oh, misalnya sama dengan 4 volt, gitu ya, 4 volt. Tetapi pada saat baterainya ini atau sumber tegangannya ini dihubungkan dengan sebuah hambatan, misalnya ini lampu aja nggak apa-apa ya. Lalu yang terukur di sini, ini V, ya, itu ternyata lebih kecil daripada 4 volt. Ini membuktikan bahwa ada hambatan lain. Hambatan lainnya itu ada di mana? Ada di sini. Nah, untuk cari hambatan lainnya di mana, itu kita bisa menggunakan ampere meter di sini. I-nya berapa? Gitu. Misalnya ini hambatannya sama dengan 2 ohm. Kita tahu bahwa nilainya adalah 2 ohm. Oh, ternyata I-nya itu adalah 1,8 ampere misalnya. 1,8 ampere. Berarti nanti V-nya itu sama dengan I dikalikan dengan R, berarti sama saja dengan 1,8 ampere kita kalikan 2 ohm. Ini kan sama dengan berapa? 3,6 volt kan? Tetapi sumber tegangannya ini adalah 4 volt sebelum arus mengalir. Berarti ada delta V di sini, ada selisih beda potensial di sini. Jadi delta V-nya ini itu sama saja dengan E dikurangi dengan V, berarti sama dengan 4 volt dikurangi dengan 3,6 volt, ini berarti sama dengan 0,4 volt. Nah, delta V-nya ini, selisih tegangannya ini, itu adalah sama dengan I dikalikan R kecil. Maka R kecilnya itu sama saja dengan delta V dibagi dengan I. Delta V-nya 0,4. Ini dari hasil percobaan dibagi I-nya adalah 1,8 ampere. Oh, berarti ini sama dengan berapa? 4 per 18 ohm atau sama dengan 2 per 9 ohm. Gitu, Hillary. Nah, ini untuk Hmm. membuktikan bahwa di dalam sumber tegangan itu ada hambatan dalam gitu. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ya, ya, itu. Nah, ini sudah ini apa untuk menentukan arah loopnya itu terserah kita. Bisa searah jarum jam dan bisa juga berlawanan dengan arah jarum jam gitu. Seperti itu. Terserah kita gitu. Jadi kalau misalnya ketemunya negatif, oh berarti arusnya itu mengalir berlawanan seperti itu. Ini kalau satu kan tetap dari positif menuju ke negatif karena cuma satu ini ya, cuma satu. Nah, nanti kalau sudah masuk di apa namanya? Di contoh di soal ya kita yang menentukan kayak ini ya kita kan belum tahu nih arah arusnya itu kemana gitu ya ini kan dimisalkan aja dimisalkan seperti ini arah arusnya nah ini tetap kita menggunakan hukum Kirchhoff duanya ya berarti tetap sama saja dengan sigma E ditambah dengan sigma V sebetulnya kan sama dengan nol gitu nah V-nya itu adalah I dikalikan R nah ini tidak ada hambatan dalam berarti R kecilnya itu sama dengan nol maka ini karena sudah ditentukan arahnya berarti ini minus nih, min E2 ya. Min E2 ditambah dengan E1 ditambah dengan I dikalikan dengan R-nya berarti ada R1 tambah R2 ditambah dengan R3 ini akan sama dengan nol. Berarti ini I dikalikan R1 2 ditambah dengan berapa? 6 ya ditambah dengan 4 ohm. Ini sama saja dengan E2 dikurangi dengan E1. Jadi ini berapa? 10 12 ya. 12 ohm I sama saja dengan E1-nya sama dengan E2-nya 12 volt dikurangi dengan 6 volt. Berarti 12 ohm I ini akan sama dengan sama dengan 6 volt ya. Maka I sama dengan 6 per 12 berarti ampere atau sama dengan 1/2 ampere. Oh betul, berarti ini arah arusnya sudah benar. Kalau misalnya nanti ketemu negatif, berarti yang sesungguhnya terjadi arus itu mengalir dari A menuju ke B, menuju ke D, menuju ke C. Karena ini sudah benar, berarti arusnya dari A ke C, kemudian ke D, lalu ke B, begitu. Nanti tergantung lagi mau cari beda potensial antara titik apa gitu. Kalau V, DC ya tinggal cari aja oh V, DC berarti sama dengan sigma E kita tambah dengan sigma V. V-nya itu adalah ini arus dikalikan dengan hambatan. Cuma kita kan langsung pakai sigma IR gitu.
Jadi ini berarti kalau dari D ke C ini arusnya berlawanan arah nih. Ini ketemu negatif dulu. Berarti ini minus E 1 dikurangi dengan I dikalikan dengan R2 gitu. Berarti sama dengan berapa volt itu? Minus 6 volt dikurangi 1/2 ampere kita kalikan 6 ohm. Berarti sama dengan min 9 volt. Begitu, Mi? Seperti itu saja. Oke? Jadi begitu, Mi Hillary. Ah, Ya. Ini udah ulangan belum yang satu loop? eh, katanya ada yang ditanya apa hubungannya hukum Kirchhoff satu dengan hubungan Kirchhoff kedua, hukum yang kedua. Oh, hubungan antara hukum Kirchhoff satu dengan hukum Kirchhoff dua. Nah, di hukum Kirchhoff satu ini kan kalau ini arusnya ini kan rangkaiannya kan arus tertutup kan. Ini berarti di hukum Kirchhoff satu ini arus yang mengalir pada R1, R2 dengan R3 itu sama. Itu hukum Kirchhoff satu. Nah, dari rangkaian tertutup ini, berarti ini kan dari titik A menuju ke titik A lagi. Itu berarti jumlah elemen ditambah dengan jumlah arus dikalikan hambatan atau voltase itu ya sama dengan nol itu. Itu hubungannya di situ. Jadi di hukum Kirchhoff satu untuk rangkaian rangkaian ini kan tertutup ini seri. Ini kan berarti I1 sama dengan I2 sama dengan I3, ini sama dengan I total kan? Nah, di sini untuk hukum Kirchhoff 2 itu kan sigma E ditambah dengan sigma V sama dengan nol. Nah, V-nya ini kan sama dengan apa? I dikalikan R kan sama dengan nol. Jadi I-nya ini kan hukum Kirchhoff satu dari sini, masuk di sini. Gitu. Hubungannya ada di sini. Bahwa arusnya yang mengalir ini semuanya sama. Gitu. Seperti itu. Hmm. Ya, ini kan tidak bercabang. Ya, begitu. Ya paling ini hubungannya ini di sini karena terletak di sini ini. Yang hukum Kirchhoff satu kan menyatakan arus yang mengalir pada masing-masing hambatan ini. Di hukum Kirchhoff 2 itu kan jumlah beda potensial ditambah dengan jumlah tegangan masing-masing hambatan itu ini sama dengan nol gitu. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan nol gitu. Di hukum Kirchhoff satunya atau kalau enggak nanti kita coba cari ya yang jelasnya ya, jelasnya hubungan antara hukum Kirchhoff satu dan hukum Kirchhoff 2 ya. Ntar kita cari supaya jelas ini hubungan antara hukum Kirchhoff satu dan 2. Ntar. Nah, ini ada ringkesannya nih. Ntar Ibu stop share dulu di sini. Nah, tadi. Hmm. Nah, ini nih ada di sini nih. Kirchhoff satu dan 2. Keduanya merupakan prinsip dasar yang saling melengkapi untuk menganalisis aliran listrik ini, di mana hukum Kirchhoff satu berkaitan dengan kekekalan muatan pada titik percabangan, sedangkan Kirchhoff 2 itu eh, berkaitan dengan kekekalan energi pada loop tertutup. Jadi hukum Kirchhoff satu itu menentukan distribusi arus dan hukum kedua itu menentukan distribusi tegangan dalam loop yang dibentuk oleh percabangan tersebut. Gitu. Ini di sini ada di sini nih. Mau dianukan kopikan ya, nanti supaya anu ya. Ntar tak kopiin. Nanti Bu kasih masuk di apa namanya di materinya. Oke, apa lagi? Hmm. Apa Nggak lagi ada yang mau nih di? kayaknya. Nggak ada yang ditanya. Kecuali daya Apa? listrik. Karena itu Da- baru sampai hukum Kirchhoff dua. Oke, untuk daya listrik itu kan, bentar ya. Oke.
Daya listrik ya. Bisa lihat ini ya. Eh, tadi belum di share-nya ya. Oke, oke. Daya listrik itu kan P. P itu kan power. Power itu apa sama saja dengan voltase dikalikan dengan I gitu. Jadi untuk daya listrik ya, daya listrik itu P ya. P itu sama dengan V dikalikan dengan I. Ini ya, voltase ini. Nah, kalau hubungannya dengan energi, maka energi listrik itu sama saja dengan daya dikalikan dengan waktu. Atau daya listrik itu sama saja dengan energi listrik dibagi dengan time. Nah, energi listrik itu W itu bisa dari sini sih ya. Dari sini P kan sama dengan V kali I, kemudian W itu kan sama dengan P dikalikan time. P itu kan sama saja dengan V dikalikan dengan I dikalikan dengan time. Nah, kemudian V itu kan sama saja juga dengan IR. Maka I dikalikan dengan R dikalikan dengan I dikalikan T. Ibu lebih senang pakai irit gitu ya. Atau boleh disingkat jadi I kuadrat R dikalikan T. Bisa juga I-nya yang dirubah. Berarti sama dengan V dikalikan V dibagi dengan R dikalikan dengan T. Berarti ini sama dengan V kuadrat per R dikalikan dengan time. Jadi P yang sama dengan V dikalikan I itu juga bisa sama dengan IRI atau I kuadrat R, kemudian bisa juga sama dengan V kuadrat per R. Dayanya di sini. Satuan dari daya itu adalah watt, ya. Satuannya. Watt itu sama saja dengan volt ampere, gitu. Atau bisa sama dengan joule per skon, karena satuan energi itu kan joule. Joule per skon. Jadi kalau misalnya ditanyakan daya pada R1, ya berarti P1 maka sama dengan I kuadrat, satu kuadrat dikalikan dengan R1. Kalau daya pada hambatan yang kedua, P2 ya boleh sama saja dengan I